Beberapa waktu yang lalu gue diundang sama Pak Rifki untuk hadir di eventnya beliau, di event kelas acting ya, sama permainan kartu santiang. Jadi gue tertarik banget karena kartu santiang ini mengangkat budaya-budaya Minangkabau, sehingga generasi muda sekarang ini yang mulai lupa dengan beberapa budayanya itu bisa mengenal budayanya dari permainan kartu santiang ini. Nah, kita akan bahas nih gimana sejarahnya kartu santiang ini tercipta, dan apa harapan dari Pak Rifki untuk kartu santiang dan juga generasi muda Minangkabau. Nama Rifki Satria Jamal, CEO Santiang Jago Pusako. Nah, ini kan kemarin sempat bikin event ya. Ya, Ya. Nah, eventnya itu ngapain tuh, Pak? itu eventnya namanya Kelas Santiang. Jadi kita punya program yaitu dengan mengkombinasikan permainan Santiang Jago Pusako dengan beberapa skill atau kemampuan yang bisa di-enhance. Jadi kalau kemarin kita memilih untuk fokus kepada basic acting. Jadi ternyata sambil main santiang kita bisa belajar acting juga, Pak, di situ. Nah, itu eventnya Kelas Santiang, materinya basic acting. Boleh diceritain dong ini latar belakang kenapa kartu santiang ini muncul? Santiang ini sebenarnya sebuah keresahan, Pak. Jadi 2017 itu saya ke Kroasia. Di situ ketemu Modric dan lain-lain ya. Jadi eventnya kebetulan festival seni tradisi internasional. Jadi kita menginap di salah satu asrama universitas di situ, Pak, dan menginap bersama banyak peserta dari negara-negara lain. Jadi ada di suatu malam setelah kita selesai event ini, kan ngumpul di sebuah kamar paling besar lah di dorm itu kan, dan anak-anak pada ngeluarin ininya masing-masing, board game nya masing-masing, dari Inggris main board game, yang dari Jepang segala macam board game nya. Jadi setelah selesai main board game mereka itu, rata-rata board game mereka emang cultural, emang mempromosikan culture mereka dan pariwisata mereka. Adalah di satu kesempatan waktu itu mereka bilang ini, selanjutnya kita undang Rifki dari Indonesia, dari Minangkabau, West Sumatera, untuk mengeluarkan board gamenya. Dan seketika kami terdiam karena emang nggak ada board game sama sekali di Minangkabau waktu itu 2017. Itu jadi salah satu alasan kenapa Santiang ini lahir. Dan ketika saya riset kira-kira board game apa yang bisa dengan cepat untuk mempromosikan atau melestarikan kebudayaan. Nah, dapatlah gameplay yang sama seperti gameplay kayak board game Mafia, Werewolf, dan yang setara seperti itu. Dan tahun 2022 itu sampai 2024 kita coba untuk riset dan kembangkan, dan bagaimana kalau bisa Santiang ini memang benar-benar sesuai dengan adat istiadat Minangkabau yang sebenar-benarnya. Dan akhirnya muncullah board game Santiang Jago Pusako itu tadi. Nah, kalau gameplay yang boleh di-spill apa nih, Pak? Gimana sih cara mainnya gitu? Cara main sebenarnya terbagi beberapa sesi. Jadi sesi pertama setelah kartu dibagikan, Pak, sesi malam dulu. Jadi ketika malam tiba itu semua warga tertidur, dan ada sosok villain yang terbangun, itu Bunian. Kalau di Sumbar itu, di beberapa daerah di Sumbar dipercaya Bunian itu adalah sosok mistis yang kerap menculik warga. Nah, jadi malam
malam tersebut ada pemain yang bangun nih, ada 3 pemain yang bangun, dia mengaktifkan kekuatannya sebagai bunian dan menculik salah seorang warga. Nah itu pada malam hari, terus siangnya kita spill, nanti ada moderatornya sebagai tukang kaba, kita sebutnya tukang kaba, dan itu dia akan spill kejadian yang terjadi pada malam hari sebelumnya. Salah satunya adalah pembunuhan atau penculikan yang dilakukan oleh bunian tadi. Setelah informasinya diberikan kepada pemain, nanti akan ada sesi musyawarah mufakat, seperti halnya di Minangkabau ada sesi musyawarah mufakat. Itu setiap pemain harus mengemukakan pendapatnya dengan target akan mencari nih siapa bunian di antara mereka. Karena di siang hari itu setiap pemain ya kayak manusia biasa, tidak ada gerak-gerik buniannya. Nah nanti akan ada sesi sidang. Di sidang siapa kira-kira, mungkin pemain ini menilai dari caranya mengemukakan pendapat, atau ketika dia ditekan tadi pas musyawarah mufakat, oh ternyata kayaknya dia nggak stabil kalau ditekan tadi gitu, atau dia ragu-ragu kalau ngomong, siapa tahu dia buniannya gitu. Nah jadi ada banyak hal yang bisa diaplikasikan gitu untuk mencari siapa buniannya, dan ketika sudah diputuskan oleh warga siapa kira-kira bunian, nah itu kita akan gantung sama-sama gitu. Kita akan vote siapa yang akan kita keluarkan dari permainan. Jadi inti permainan ini sebenarnya adalah pertarungan antara si villain tadi dengan warga. Nah bunian sebagai villain itu akan menang jika dia sudah menculik atau membuat warga tereliminasi. Begitu juga sebaliknya. Tapi yang nilai plus dari permainan ini adalah kita memakai karakter-karakter yang ada di Minangkabau. Sebutlah karakter Bundo Kanduang, Datua, Upia, Buyuang, bahkan karakter-karakter yang tidak real, tidak nyata, mistis seperti bunian tadi, terus Inyak Balang. Nah itu kita pakai. Serta ada banyak sejarah-sejarah Minangkabau yang kita selipkan di situ, dan bahkan aturan-aturan adat yang mungkin orang-orang tidak tahu, bahkan orang Minang pun ada yang nggak tahu. Nah itu yang kita selipkan. Dan gameplay tersebut sebenarnya memang kita sesuaikan dengan bukan kejadian sih, kita sesuaikan dengan keseharian yang terjadi di Minangkabau itu sendiri. Kalau pemain minimal berapa, maksimal berapa? Pemain minimal itu bisa 4 orang pemain dan 1 moderator atau tukang kaba. Nah, kalau maksimal 12 orang pemain tambah 1 tukang kaba. Nah, kalau untuk sekarang ini yang sudah pernah memainkan itu ada berapa banyak orang nih? Ada datanya nggak? Kalau yang sudah memainkan kita ada mendata. Jadi setiap main itu rata-rata kita minta sarannya, atau kita minta feedback dari mereka, dan ada data di Google Form ya. Itu yang terdata aja saya rasa ada sekitar 300 sampai 400 orang. Jadi yang memainkan rasanya udah lebih dari 1000 gitu. Karena kita juga ada data di sosmed palingan yang tidak terdata di Google Form, dan itu rasanya udah lebih dari 1000 gitu. Bahkan yang main sampai ke luar negeri juga ada. Tidak hanya di Sumbar saja, Indonesia secara nasional ataupun secara internasional juga ada yang memainkan. Nah kalau sekarang ini apa sih cara Pak Rifki untuk mengenalkan lebih luas permainan ini? Sekarang kita yang pertama fokus ke kelas Santiang. Seperti yang sudah kita laksanakan sebelumnya, insya Allah ke depan ada beberapa kelas lagi yang akan kita buka, dan memang ada masukan dari beberapa teman-teman juga atau pemain-pemain loyalis Santiang. Jadi mereka contohnya mereka mau kelas public speaking lah gitu. Jadi kita mungkin akan ajak seorang yang bisa banget public speaking, atau emang ya kalau bisa memang seorang pengajar public speaking kita ajak main gitu, dan beliau mempraktekkan cara public speaking yang baik dan benar gitu. Nah sebenarnya itu inti dari kelas Santiang itu kita ajak expert main, terus kita coba amati apa yang dilakukan sama expert,
silakan nanti bertanya, itu tadi tekniknya apa sih yang digunakan, kenapa kita bisa terpengaruh sedemikian gitu. Nah, itu public speaking, terus bisa kelas decision making juga, kelas leadership juga bisa, kelas apa ya, critical thinking juga bisa, psikologi juga bisa, terus politik juga bisa. Ada banyak kalau dari segi program untuk mengenalkan Santiang, dari segi kelas Santiang tuh insya Allah jadi salah satu program yang sangat kita elu-elukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah programnya seperti yang kita laksanakan biasanya. Itu rata-rata kalau ada bazar, kalau ada event atau festival, kita diundang untuk datang dan meramaikan acara. Itu biasanya kita bisa mendatangkan sekitar 200 bahkan 500 orang di stand Santiang aja. Kita biasanya selain dapat stand juga dapat lahan atau field untuk main, untuk 1 atau 2 sampai 2 lapak. Jadi biasanya kalau kita spill tuh di sosial media, itu rata-rata banyak yang datang untuk ke Santiang aja. Nah, setidaknya itu akan berimbas kepada event yang ada. Nah, kalau untuk penjualan nih, untuk yang tertarik nih, penonton yang tertarik, bisa beli di mana nih? Penjualan bisa langsung DM di Instagram atau chat di nomor yang juga kita udah selipkan kontaknya di Instagram. Oke, terima kasih Pak Rifki. Sama-sama.